Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pertandingan tadi pagi akhirnya menentukan bahwa Real Madrid melaju ke final dan akan menghadapi Dortmund di final Liga Champions. Dan memang kemenangan Real Madrid sudah diprediksi, tapi ada kontroversi. Bagaimana De Ligt ya, golnya dianulir, ternyata wasit juga meminta maaf ke dia. Inilah kata De Ligt ya, wajar Real Madrid memenangkan 14 Liga Champion. Karena memang ini menjadi kontroversi sahabat Bob, tapi itu sudah bulat keputusannya, tidak bisa dirubah lagi. Jadi akan terjadi final Liga Champion Real Madrid melawan Borussia Dortmund sahabat Bob. Nah, ini pertandingannya juga sangat menarik, sementara Bayern Munchen harusnya bisa mempertahankan keunggulan. Dan menit-menit 89 dan 90, Real Madrid akhirnya unggul. Ini mental juara berbicara di sini, sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara Bayern Munchen, Harry Kane memang selalu di mana dia bermain, dia tidak bisa mendapatkan juara. Ini akan menjadi tabu, tapi ya itulah untuk Harry Kane ya, sayang banget padahal dia bisa menjadi top skor di liga semua Eropa, ini luar biasa, tetapi sayang dia tidak bisa menjuarai Liga Champion, tidak bisa menjuarai Liga Jerman, sayang banget sahabat Bob. Tapi ya sudahlah, semoga aja seperti gua bilang selalu bahwa musim depan semoga Inter masuk final dan juga menjuarai Liga Champion. Kita akan melihat siapa yang akan juara Liga Champion musim ini. Apakah Dortmund bisa memutus dominasi Real Madrid di Liga Champions? Semoga aja. Karena ya kalau itu terus yang juara kan kurang seru ya. Ini adalah sepak bola. Dan kalau walaupun gue pendukung Real Madrid, gue berharap Dortmund yang memenangkan Liga Champions. Jadi ya setiap musim tuh berbeda-beda yang juara. Dan itu akan lebih baik gitu loh sahabat Bob. Itu sedikit buat berbicara tentang Liga Champions. Sahabat Bob, selamat buat Inzaghi. Kemarin mendapat penghargaan, sekarang Inzaghi dianugerahi pelatih terbaik ya, mengalahkan Thiago Motta. Jadi pemungutan suara ini lebih dari 55% suara pemain pasar transfer yang banyak dibicarakan oleh protagonis dan musim yang buruk bersama Bologna. Inzaghi bersama stafnya akan dianugerahi Panini Award, The Coach Experience Figurina d'Oro Edition, dalam acara yang didedikasikan untuk para pelatih dari dunia sepak bola yang akan diadakan di Rimini tanggal 6 hingga 8 Juni. Siaran pers yang disertai stiker kehormatan hasil karya Panini. Selamat buat Inzaghi. Semoga di musim depan bisa lebih baik lagi, mempertahankan Scudetto, memenangkan Liga Champions, dan juga memenangkan pelatih terbaik. Kita lihat aja nanti sahabat Bob, semoga memang Bang Caca ini memang keren ya. Jadi selain dia bisa membuat Inter semakin hebat, bukan hanya trofi, tetapi pundi-pundi Inter semakin banyak sejak Inzaghi berada di Inter. Nah, kita juga berbicara tentang Buongiorno. Ya, ternyata Buongiorno ini lebih tertarik datang ke Inter daripada ke AC Milan, Hotspur, dan Newcastle United. Ini berita baik buat kita, sama seperti Gudmundsson yang juga udah berjanji ke Inter. Nah, Buongiorno ternyata dia lebih tertarik datang ke Inter. Dan kemungkinan dia akan menolak AC Milan, Hotspur, dan Newcastle. Tinggal bagaimana Inter lagi mengerjakan, bagaimana caranya untuk mendatangkan Buongiorno. Nah, ternyata memang Inter lagi mengerjakan tentang Carboni. Kalau Carboni dijual sekitar 30 juta, Inter hanya selisih 10 juta. Dan kemungkinan terbuka untuk Buongiorno adalah pinjaman, seperti yang dilakukan Inter untuk Pratesi. Kebayang pemain-pemain Inter didominasi oleh pemain-pemain Itali. Di belakang ada Bastoni, ada si Di Marco, ada si Darmian, ditambah lagi sama Buongiorno dan juga Acerbi. Jadi semakin Inter tuh semakin Italiano. Inilah visinya Opa Marotta dengan manajemen, bagaimana mengitalikan
timnya mereka. Walaupun mereka tidak menutup mata ya untuk pemain-pemain yang non Itali, tapi kalau mereka bisa mendapatkan pemain-pemain Itali itu akan lebih bagus. Buongiorno sudah terbiasa bermain 3 back dan dia juga sudah dilatih oleh Juric di posisi 3 back dan ini akan cocok dan kebayang Inzaghi akan mendapatkan Buongiorno, hadiah Scudetto, ada Bento, ada Buongiorno. Nah, nanti kita akan berbicara tentang Gudmundsson. Apakah Gudmundsson bisa didatangkan Inter juga selain Buongiorno? Kita akan lihat seperti apa nantinya, sahabat Bob. Terus juga ternyata Satriano jadi rebutan buat Valencia dan Stuttgart. Ya, si Satriano juga luar biasa penampilannya di Brest musim ini di Liga Prancis. Dan menurut gua ini memang pemain bagus. Tapi sayang aja di Inter tidak mendapat kesempatan yang banyak. Nah, di Liga Prancis dia sudah membuktikan diri dan klubnya dia sekarang itu berada di zona Liga Champion. Dan Brest memang tidak punya kewajiban untuk mempermanenkan dia. Nah, sekarang antara Valencia dan Stuttgart sangat tertarik pada Satriano. Masih muda, sahabat Bob, masih 23 tahun. Dan potensi dia untuk menjadi pemain besar itu juga sangat bagus. Nah, harga yang diminta Inter kurang lebih sekitar 6-7 juta. Inter sudah menetapkan harga Satriano. Ya, kalau memang dia tidak terpakai lagi buat Inter, ya udahlah jual aja. Uang ini bisa untuk mendanai transfer Inter untuk musim depan. Terus juga seperti di video gue sebelumnya, gue bicara tentang Dumfries. Dumfries akan ada pertemuan dengan perwakilannya dengan Inter. Bagaimana, apakah dia setuju atau tidak. Tapi yang gue baca, yang menarik adalah Dumfries masih betah di Inter. Tapi dia nggak mau perpanjang kontrak. Jadi dia akan menghabiskan kontraknya sampai 2025 gitu loh. Kan nggak mungkin lah. Inter sudah belajar dari pengalaman tentang Skriniar. Ya, Skriniar yang ada di PSG sekarang juga menjadi cadangan abadi. Ya, terus juga kalau memang akhirnya Dumfries memutuskan untuk pergi, ya kemarin ada Wan-Bissaka lah. Ternyata Inter juga mempertimbangkan tentang si Home, ya pemain Spezia yang lagi dipinjamkan ke Atalanta, dia juga lumayan banyak penampilannya di Atalanta musim ini. Tapi ya kalau memang Inter akhirnya si Dumfries terjual, ini ada beberapa kemungkinan kan, di kanan itu ada Wan-Bissaka, terus ada Home. Tapi kalau nggak tahu sahabat Bob bagaimana lihatnya. Kalau gua kenapa Buchanan tidak coba di kanan gitu loh. Kenapa selama dia ada di Inter, dia ditaruh di kiri gitu loh. Sementara di kiri ada Di Marco, ada si siapa Augusto. Kenapa Buchanan taruh di sana? Di kanan kan ada Darmian, ada Dumfries, oh ya, ada Cuadrado juga ya. Tapi ya kalau memang akhirnya Dumfries terjual, uangnya kan bisa dibeliin buat si Buongiorno lah atau Gudmundsson lah, dan si Buchanannya ditaruh di kanan gitu loh kalau menurut gua. Nggak tahu, sahabat Bob silakan komen lebih baik seperti apa. Karena Buchanan lebih fasih sebenarnya bermain di kanan. Kalau kita melihat bagaimana selama ini dia bermain di klub lamanya, terus juga di timnas Kanada ya, kayak gitu. Jadi kalau Home juga lumayan bagus, tapi kalau menurut gua sih defense-nya masih belum terlalu bagus gitu loh. Sekarang pemain, direktur, dan kreditor semua menanti langkah presiden selanjutnya. Bagaimana nih? Sekarang sudah tanggal 9. Hanya tinggal hitungan hari, 11 hari lagi menuju tanggal 20 Mei. Akankah Inter Suning membereskan urusan dengan Oktri atau mereka bekerja sama dengan Pimco? Ini yang masih menunggu. Dan juga kalau kita menunggu seperti ini, artinya banyak yang ke hold, ya, banyak yang kegantung oleh si Zhang gitu loh. Baik perpanjangan kontrak si Barella, si Toro, dan juga Inzaghi. Dan juga bagaimana negosiasi dengan Dumfries. Jadi ini jadi kegantung semua. Jadi kita berharap semoga ini cepat beres karena memang hanya tinggal menunggu waktu. Nah, terus kapan Inter Milan akan mengumumkan perpanjangan kontrak si Lautaro Martinez? Lautaro Martinez minggu lalu si Gomez, perwakilan dari Lautaro sudah bertemu dengan perwakilan Inter ya. Nah, memang ternyata masih ada gap. Ternyata Lautaro itu ingin gajinya seperti nomor jersinya, 10 juta euro. Ya, kita mendengar ada 9 juta, kalau 8 juta udahlah. Inter kan menawarkan 9 juta. Ini
kita juga baru tahu itu 9 juta. Nah, ternyata selisih 1 juta ini kan gede ya, sahabat Bob. 1 juta euro loh, bukan 1 juta rupiah. Jadi, ya wajar aja sih, si Gomez juga bilang ya, dia adalah pemain penting, pemain yang mendedikasikan dirinya ke Inter. Ya layak-layak aja sih menurut gua, worth it lah si Lautaro minta 10 juta. Cuman karena permasalahannya Inter si Suning belum beres dengan Pimco, jadi ini kegantung. Ya kemungkinan sebelum musim dimulai, kemungkinan ya itu akan ada perpanjangan kontraknya si Lautaro Martinez. Kalau Barella secara persetujuan sudah oke, si Simone Inzaghi juga udah oke, yang bermasalahnya hanya si Lautaro Martinez. Ya, apakah memang kalau dia juga tidak mau menerima penawaran dari Inter, ya bisa aja sih dijual ya. Tapi ya sayang ya, 120 juta loh harganya sekarang. Tapi ya kemungkinan untuk dijual tuh agak berat karena memang Zanetti juga bilang bahwa Lautaro Martinez juga akan segera perpanjang kontrak di Inter. Tapi ya kita tunggu, semoga aja ketemu titik tengahnya. Ini dia si mantan pemain Bayern Munchen alias Benjamin Pavard yang sekarang membuktikan diri di Inter dan tidak salah dia memilih Inter, bagaimana dia ngotot untuk datang ke Inter dan dia sudah memenangkan segalanya. 7 tahun di Bayern Munchen, ya artinya dia pengen tantangan baru dan ternyata dia memang sudah sudah mengidolakan bermain di Italia dan ternyata di Inter dia bilang belum menjadi pemain Inter pun dia udah merasa lama menjadi pemain Inter, seperti itu dia bilang. Apa yang dia bilang? Simone Inzaghi adalah orang yang paling pertama dia puji. Jadi para pemain waktu mereka memenangkan Scudetto bintang kedua, Simone Inzaghi lah yang mereka puji. Pantas dipuji. Apa yang dia kerjakan, bagaimana dia menyatukan para pemain, bagaimana semua rukun, itu adalah kerjaan Inzaghi. Kata si Pavard. Ini pemain bagus ya. Penting bagi kami, para pemain, untuk menjadi orang yang pertama meneriakkan namanya waktu perayaan bintang kedua. Dia tidak meremehkan apapun. Mentalitas yang dimiliki oleh semua orang di Pinetina itu sebabnya kami rukun semua, kata dia. Inzaghi sangat memperhatikan setiap detail. Anda bisa mengetahui dari cara dia gelisah di bangku cadangan. Kita lihat kan bagaimana kalau Inzaghi di bench tuh teriak-teriak sampai lari, kayak gitu kan. Jadi ya seperti itulah Inzaghi. Bahkan setelah menyegel gelar, dia mengatakan kepada kami bahwa penting untuk memenangkan sisa pertandingan. Walaupun kita kemarin kalah, dari 3 pertandingan ini wajib mendapatkan 9 poin. Kami harus mempertahankan gelar kami musim depan. Karena gelar tersebut telah terpindah tangan dalam beberapa tahun terakhir. Kami berada di jalur yang benar dan kami memiliki penggemar yang luar biasa di San Siro dan juga di laga-laga tandang. Terus waktu parade Inter memenangkan Scudetto dan sebelum pertandingan, bagaimana ia menggoda rekan senegaranya di AC Milan menjelang derby. Apa sih yang dibilang Pavard? Saya mengalami perayaan serupa di Stuttgart. Ketika promosi ke Bundesliga, di Bayern Munchen kurang begitu. Lalu ada Piala Dunia Prancis dan semuanya lah. Nah, sebelum pertandingan melawan Milan, saya menggoda rekan senegara saya di Prancis. Mengatakan kepada mereka bahwa kami akan menyegel gelar melawan mereka. Kami bermain, kami berteman, tapi derby tetaplah derby. Kami saling berhadapan, bertabrakan, dan saling mendorong. Itu kata si Pavard. Jadi akhirnya ya dia akhirnya sekarang dengan usia 27 tahun dia pengen tantangan baru dan di Inter dia sudah membuktikan diri. Semoga di musim depan dia juga semakin bagus. Apalagi kalau misalnya si Conte datang, wah rekan-rekan Prancis akan banyak datang ke Inter nih. Tapi ya itu kan baru isu. Kita lihat semoga aja Pavard terus menunjukkan kualitas dirinya. Dan kita sudah sama-sama tahu, tidak perlu meragukan lagi apa yang Pavard lakukan di Inter. Terus juga legenda Inter ya, ini Ivano Bordon ya, dia memuji bagaimana Somers ya, Sommer begitu dominan, begitu bagus, begitu tenang, dan hanya 2 kesalahan yang dia lakukan musim ini, dan itu sangat sedikit. Jadi pantas diberikan pujian untuk si Somers alias Ngopi Man, kata si Bordon.
Jadi memang si Bordan ini kan juga kipernya Inter dulu ya, waktu dia sebagai legenda Inter juga. Saya berharap Inter akan menjalani musim hebat seperti ini. Sommer dengan cepat beradaptasi dan dia terbukti sebagai penjaga gawang yang berpengalaman dan secara teknis bagus ya. Semoga aja Sommer juga musim depan juga semakin bagus dan kita tunggu aja bagaimana penampilannya. Walaupun sekarang kita lihat Inter juga lagi mengincar Bento dan memang kemarin Inzaghi bilang kalau bisa si Audero dipertahankan. Tapi kalau Inter bisa mendatangkan Bento, ya kemungkinan Audero memang tidak akan dipermanenkan. Karena harganya 7 juta, sementara Bento 20 juta. Nah, dengan mencari 13 juta lagi, Inter harusnya bisa. Nah, ini dia sahabat Bob. Inter serius mendatangkan Gudmundsson. Sekarang Genoa terbuka untuk dipinjamkan dengan pembelian. Ya. Akhirnya keinginan si Gudmundsson menunggu Inter berjanji. Nah, ternyata Genoa pun sudah membuka diri untuk meminjamkan Gudmundsson. Seperti juga ya, waktu Inter meminjam Carlos Augusto, meminjam si Pratesi dari Sassuolo, dan akhirnya mereka dipermanenkan. Ya, memang harganya nggak sedikit ya. Genoa kini membuka diri terhadap kepergian pemain Islandia dengan formula Pratesi, yakni di pinjaman berat dengan kewajiban membeli untuk Nerazzurri. Ya, semoga ini akhirnya meringankan Inter dengan meminjam dulu, artinya Inter tidak akan mengeluarkan uang besar dulu di awal. Jadi akhirnya pemain-pemain yang terjual nanti bisa untuk membayar Gudmundsson. Ini berita baik buat kita sahabat Bob. Gudmundsson, terus juga si Buongiorno, itu juga bisa dipinjam dulu. Dan Inter bisa mendapatkan pemain-pemain bagus. Artinya 2 orang dan tinggal Bento nih. Bento bagaimana formulanya nanti kita akan lihat. Nah, ini sedikit si Ausilio juga berbicara tentang si Lukaku. Lebih beradab daripada dilaporkan. Kami akan mempertahankan Dzeko. Jadi dia berbicara tentang kalau si Lukaku tidak berulah, kemungkinan si Dzeko akan diperpanjang kontraknya. Karena Dzeko tahu si Inter lagi memperjuangkan untuk mempertahankan Lukaku, akhirnya Dzeko menerima penawaran dari Fenerbahce. Itu seperti yang dibilang oleh Ausilio. Terus juga Ausilio punya peluang untuk mendatangkan Mkhitaryan, dan Mkhitaryan ini memang paling sulit didatangkan katanya. Karena dia nyaman di Roma, dia juga udah habis memenangkan Liga Conference. Ya. Jadi artinya nggak gampang untuk mendatangkan Mkhitaryan, kata si Ausilio. Tapi dengan diyakinkan dia proyeknya Inter, ternyata Inter memang tidak sia-sia mendatangkan si GPS Man. Karena dia membuktikan diri, usia 35 tahun, memenangkan Scudetto, dan tidak ada habis-habisnya energi dia untuk Inter. Ya, ketika kami memahami apa yang terjadi, kami memutuskan untuk menutup bab itu. Ini tentang Lukaku ya. Setelah Lukaku memilih pilihannya dia, Inter juga memilih pilihannya. Jadi akhirnya Arna Taufik lah yang didatangkan Inter dengan Sanchez ya. Satu-satunya hal benar mengubah strategi adalah pilihan terhadap Dzeko. Ini dia bicara Dzeko ya. Sebenarnya sayang ya kalau Dzeko bisa kita pertahankan, kebayang ya. Dzeko datang, Thuram datang, ya berarti Arna Taufik nggak datang. Kemungkinan juga Sanchez. Jadi Inter akhirnya punya 5 penyerang harusnya ya. Tetapi itu sudah lewat dan ini akan menjadi pembelajaran buat Inter. Nah, si Ausilio juga terbuka kembali untuk Valentino. Si Valentin Carboni. Valentin Carboni adalah pemain Inter. Dia berkembang di sana dan kalau memang kita membutuhkan dia, kita akan tarik dia. Tapi kalau memang akhirnya dia dijual, dia akan dijual. Dan memang si Ausilio juga menyatakan bahwa ketertarikan Inter terhadap Gudmundsson ini memang serius. Dia pemain bagus, tapi kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan. Karena bagaimanapun persaingan Gudmundsson, Buongiorno, banyak sekali klub-klub. Semoga aja Opa Marotta dengan Ausilio bisa mendatangkan pemain-pemain yang kurang masuk akal didatangkan Inter, tapi akhirnya bisa didatangkan. Terus kita berbicara apa yang diajarkan kasus Di Marco ketika Inzaghi melawan banyak orang. Kita ingat Ivan Perisic. Ada Ivan Perisic, ada Di Marco. Jadi Di Marco ini benar-benar di bawah bayang-bayangnya Ivan Perisic ya. Dan Di Marco juga belum bisa menampilkan penampilan terbaiknya di saat itu karena jarang bermain. Terus akhirnya Inter melihat kayaknya pengganti Perisic yang paling bagus adalah Gosens. Akhirnya Inter mendatangkan Gosens. Ternyata Inzaghi melihat Gosens karena dia baru cedera ya, cedera panjang, jadi memang tidak bisa menampilkan penampilan terbaik.
Perisic dijual, akhirnya ada Gosens dengan Di Marco. Jadi mereka bergantian. Nah, ternyata Inzaghi lebih cocok dengan Di Marco. Akhirnya dikorbankanlah Gosens yang dibeli mahal dari Atalanta. Nah, ini kan juga jadi perdebatan. Tapi karena Inzaghi yang meminta, akhirnya manajemen juga akhirnya meloloskan permintaannya. Gosens akhirnya dijual ke Union yang di Liga Jerman. Dan akhirnya Di Marco sekarang membuktikan diri. Dan Inter menarik Carlos Augusto untuk menggantikan Gosens. Ini luar biasa bagaimana strateginya, bagaimana Inzaghi bisa memulihkan itu, sahabat Bob. Jadi memang luar biasa, semoga aja benar-benar Inter terus seperti ini. Terus untuk Klaassen, raksasa Turki memberikan tawaran kontrak untuk Klaassen. Sebenarnya Inter punya hak untuk menambah 1 tahun lagi untuk Klaassen. Nah, ini kan belum diputuskan, walaupun ada rumor-rumor dia akan dilepas ya, atau dia mungkin akan diperpanjang kontrak baru dijual. Jadi minimal Inter dapat duit, walaupun Inter mendatangkan si Klaassen free dari Ajax. Kita lihat nanti seperti apa nasibnya si Klaassen ini. Sayang ya, kalau gue jujur, sayang Klaassen yang begitu bagus, pernah bermain di Everton, di Liga Inggris, di Ajax dia begitu dominan, mencetak gol, tetapi di Inter dia jarang dapat bermain. Tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi. Sekarang kita akan lihat, karena pertandingan Frosinone akan dijadwalkan di Sabtu dini hari. Kemungkinan Cuadrado, Sanchez, Buchanan, mereka akan bermain sebagai starter. Begitu juga si Pratesi, Aslani, mereka akan dimainkan. Tapi yang jelas di kiri Di Marco akan dimainkan karena dia sudah pulih. Dan hanya Acerbi yang tidak akan dimainkan. Nggak tahu apakah si Ngopimen akan bermain. Kayaknya si Ngopimen akan bermain ya, bukan si Audero yang akan bermain. Jadi kita lihat sahabat Bob, jangan lupa sahabat Bob ya, kita lihat nanti pertandingan, jangan lupa kita akan live reaction. Dan seperti biasa juga, sahabat Bob silakan join di grup WA Bung Bob. Ada di kolom description, dan juga sahabat Bob akan ada selalu giveaway dari Bung Bob untuk sahabat-sahabat Bob yang sudah mensupport channel ini. Nah beda ya, jadi baju gua ini pakai Road Trip Indonesia, ini juga bagus. Kalau yang mau juga bisa langsung ke grup WhatsApp Bung Bob ya. Jadi sahabat Bob tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.